Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 19 November 2022, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Reza Asari Nasution, PhD, dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, dengan topik meningkatkan kesiapan digital dalam menyambut peluang di era digital. 2. Profesor Chandra Anggraini, PhD, dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, dengan topik pengendalian hayati serangga hama. 3. Profesor Muhammad Ali Zulfikar, PhD, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan topik material fungsional polimer bercetakan molekul, aplikasi dan tantangannya di masa depan. Kepada perwakilan Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk memasuki ruangan. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Profesor Ahmad Loka. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB yang hadir secara daring atau yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta tamu undangan, luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Reza Azhari Nasution PhD dari Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan judul orasi meningkatkan kesiapan digital dalam menyambut peluang di era digital. 2. Profesor Chandra Anggraini PhD dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi pengendalian hayati serangga hama. 3. Profesor Muhammad Ali Zulfikar PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi material fungsional polimer percetakan molekul, aplikasi dan tantangannya di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan pelaksana tugas Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembiring M.Eng, yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB untuk membacakan riwayat hidup Profesor Reza Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, baik hadir di Aula Barat maupun hadir di Zoom maupun YouTube channel. Hari ini kami mengucapkan Profesor Reza Azhari Nasution. Profesor Reza Azhari Nasution PhD merupakan salah satu guru besar di SBM ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Beliau hari ini didampingi oleh istri tersayang, Ibu Kety Trimuryani Oktavia Stuti, kemudian ketiga anaknya, Zaki Ilham Nasution, Aureluna Zakira Alisa Nasution, dan Irfan Muhammad Akbar Nasution. Kepada keluarga mohon berdiri. Profesor Reza Nasution menyelesaikan studi S1 di Teknik Industri ITB tahun 1998. Ya, beliau pada zamannya terkenal karena mendapatkan Ganesha Prize gitu, dan mendapat kesempatan untuk pergi ke Belanda sebagai mahasiswa teladan ITB. Kemudian berkat prestasinya beliau langsung meneruskan studi ke tingkat doktor di Twente University Nederland tahun 2001 sampai 2005 di bidang Business Information System dan International Management. Setelah lulus, Profesor Reza Nasution pernah bekerja di Citibank Jakarta dan Philip Luminaire Center di Cikampek. Kemudian beliau bergabung dengan Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005. Dan sejak itu beliau aktif melakukan aktivitas Tridharma sebagai kewajiban sebagai dosen. Di bidang pengajaran, beliau mengajar mata kuliah bisnis strategi, marketing manajemen, branding, digital marketing, dan behavior science di tingkat S1, S2, dan S3. Kemudian di bidang penelitian, beliau telah mempublikasikan 99 artikel ilmiah,
36 diantaranya pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science seperti European Journal of Marketing, Australian Marketing Journal, Journal of Retailing and Customer Service, dan International Journal of Advertising. Saat ini H-index Scopus beliau 6. Jadi ini menunjukkan rekognisi dari para peneliti yang lain. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat, Profesor Reza Nasution menjadi narasumber mengenai digital transformation, digital strategy, dan digital readiness di berbagai perusahaan dan webinar. Kemudian membantu perusahaan mengukur digital readiness dan mengembangkan digital business. Dan juga menjadi juri di berbagai lomba bisnis bertemakan digital entrepreneurship. Di samping menjadi dosen, beliau mempunyai banyak hobi, diantaranya sepak bola, catur, musik, fotografi, dan juga adventuring bersama keluarga tercinta. Beliau menyukai keteraturan, struktur, konfigurasi, dan keseimbangan. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan hal ini terinspirasi dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutunya baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi beliau berusaha menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan terakhir, saya akan membacakan moto hidup beliau yang terinspirasi dari hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu manusia yang berkualitas adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hatur nuhun, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Reza Azhari Nasution untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua MUA ITB atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua SA ITB atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor ITB atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Forum Guru Besar ITB. Yang saya hormati para guru besar ITB, dosen, tenaga kependidikan, keluarga, dan hadirin sekalian yang hadir di Aula Barat maupun di platform online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita hadir di ruangan ini untuk mengikuti orasi ilmiah Guru Besar ITB terakhir di tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah orasi ilmiah tentang meningkatkan kesiapan digital dalam menyambut peluang di era digital. Hadirin yang saya hormati, dunia tengah mengalami gelombang revolusi digital. Riaknya dimulai sejak revolusi industri ketiga yang ditandai dengan kemunculan komputer digital yang menggantikan teknologi elektronik mekanik dan analog. Digitalisasi pada era revolusi ketiga ini bertujuan untuk mendukung otomasi proses bisnis di perusahaan. Dengan demikian, sebetulnya kehebohan digital ini, yang kalau sekarang mungkin kita terlalu heboh tentang digital ya, itu sudah dimulai sejak revolusi industri ketiga. Namun sifatnya masih parsial dan belum menjadi sebuah sistem yang cerdas yang bisa mengatur dirinya sendiri dan juga belum terintegrasi secara global. Barulah di era revolusi industri keempat, sistem digital yang seperti itu bisa kita ciptakan. Hal ini dimungkinkan oleh digitisasi yang masif terhadap objek-objek fisik yang selama ini bentuknya masih belum digital. Juga pengembangan kecerdasan buatan, big data analytics yang semakin canggih, dan sistem interkoneksi jaringan internet yang semakin luas dan semakin cepat. Perkembangan ini pada akhirnya meningkatkan visibilitas kita, sehingga terbukalah peluang yang besar untuk berkolaborasi dan bereksperimen dalam menciptakan model bisnis yang inovatif. Revolusi industri keempat
telah menciptakan sebuah paradigma baru bahwa peluang baru selalu bisa dimunculkan jika kita berpikir kreatif tentang cara menggunakan teknologi digital. Paradigma dan cara kerja baru yang berorientasi pada digital inilah yang merupakan implikasi khas yang dibawa oleh revolusi industri keempat yang membedakannya dari revolusi industri ketiga. Dengan demikian, revolusi industri keempat sudah memberikan momentum transformasi digital ke dunia. Ia telah mengajarkan kepada kita tentang cara menciptakan nilai tambah yang luar biasa dari ekosistem digital. Transformasi ini dimulai di sektor manufaktur. Kemudian kita lihat di layar bahwa pergerakannya sudah merambah ke sektor-sektor lain seperti agrikultur, telekomunikasi, keuangan, kesehatan, dan yang lainnya, sehingga muncullah sebuah sistem ekonomi baru yang kita kenal dengan ekonomi digital. Ekonomi digital ini tumbuh dengan cepat. Investasi-investasi pada aset digital telah menghasilkan efek yang disebut dengan digital spillover. Efeknya sangat tinggi sekali. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi digital telah tumbuh dari 11% menjadi 15% dari produk domestik bruto global. Bahkan di tahun 2025, pertumbuhan ini diperkirakan akan naik lagi menjadi 24,3% dari PDB global. Hadirin yang saya hormati, karena peluang yang sangat besar itu, banyak perusahaan yang tertarik untuk memanfaatkan peluang ini. Semuanya berlomba-lomba masuk ke ekonomi digital, namun agar tidak salah langkah, perusahaan harus mencermati beberapa perubahan di lingkungan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, di tingkat makro, telah terjadi perubahan konteks sosial budaya masyarakat di berbagai belahan dunia akibat pertumbuhan ekonomi digital ini. Kemudian di tingkat industri, kemunculan startup dan aplikasi digital telah mengubah lanskap persaingan yang ada di industri, sehingga perusahaan harus mengubah model bisnisnya secara segera. Di tingkat perusahaan, proses bisnis konvensional mulai digantikan oleh proses bisnis digital. Dan di level individu, sekarang sudah ada kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi baru seperti analytical thinking and innovation, complex problem solving, critical thinking and analysis, hingga stress tolerance dan flexibility. Di samping tentunya kompetensi teknis yang dibutuhkan di era digital seperti technology design dan programming. Semuanya berubah mengikuti paradigma baru di dunia digital. Perubahan inilah yang kita kenal dengan istilah disrupsi digital, saudara-saudara sekalian. Disrupsi digital tidak bisa kita respon dengan cara yang lama. Perusahaan harus melakukan transformasi digital secara holistik. Transformasi digital bukan hanya urusan penggunaan teknologi semata aja. Lebih jauh dari itu, transformasi digital memerlukan DNA baru dalam organisasi. Perusahaan harus mengadopsi pola pikir digital dalam organisasi. Pola pikir inilah yang nantinya akan mempengaruhi cara perusahaan merumuskan strategi bersaing di era digital. Hal ini sesuai dengan postulat utama dari Resource Dependence Theory yang dikemukakan oleh Pfeffer dan Salancik di tahun 78 yang melihat organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system. Karena sebuah open system pasti akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, ketika lingkungan bisnis ini berubah dan membawa sebuah paradigma baru, maka perusahaan harus segera mengadopsinya agar tetap berdaya saing tinggi di tengah ekosistem digital. Paradigma yang baru ini mengajarkan kepada kita bahwa strategi bisnis digital bersifat transfungsional. Artinya apa? Kita akan menghapus boundary yang selama ini memisahkan seluruh fungsi bisnis di perusahaan. Semua fungsi bisnis itu nanti akan disuperimpose dalam sebuah gagasan yang utuh tentang transformasi digital. Fungsi bisnis akan diredefinisi seiring dengan transformasi digital yang dijalankan. Perusahaan yang unggul di era digital akan melihat ekosistem digital secara holistik, sehingga mereka bisa mengetahui sumber daya apa yang harus mereka pertahankan dan mana yang harus dikolaborasikan dengan entitas lain di dalam ekosistem. Seperti yang kita lihat di dalam layar ini, sekarang sudah mulai berkembang yang kita sebut dengan metaverse. Selanjutnya, setelah mengetahui paradigma tersebut dan juga mengetahui
prinsip-prinsip utama yang diperlukan untuk bersaing di era digital, barulah perusahaan menentukan posisinya dalam ekosistem digital dengan merumuskan 5 hal. Yang pertama, bagaimana perusahaan menjadi bagian dari solusi digital dari seluruh ekosistem tersebut. Yang ini kita kenal dengan istilah digital value proposition. Kemudian, bagaimana perusahaan berkontribusi menciptakan solusi digital tersebut melalui sebuah model bisnis digital atau digital business model. Kemudian, perusahaan juga harus menelusuri kembali kemampuan dan kompetensi apa yang menjadi kekuatan utama mereka atau yang kita kenal dengan digital capability, dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai tambah melalui arsitektur bisnis digital dan positioning yang tepat dalam ekosistem digital tersebut. Setelah semua itu diputuskan, barulah perusahaan akan menjalankan sebuah transformasi digital. Hadirin yang berbahagia, transformasi digital merupakan bagian yang problematik dari strategi bisnis digital. Perkiraan terbaru dari Koryani dan kawan-kawan di tahun 2020, 66 hingga 84% transformasi digital di dunia itu gagal. Ada beberapa kendala yang menyebabkan ini, dan di sini saya akan menyampaikan satu hal yang fundamental, yakni rendahnya kesiapan digital atau digital readiness, yang saya singkat dengan DR. DR adalah istilah yang merujuk pada kesiapan seorang individu dalam mengikuti transformasi digital di perusahaan. Individu yang memiliki tingkat DR yang tinggi cenderung mudah dan cepat untuk menerima, menggunakan, dan mengembangkan aplikasi dan solusi digital di perusahaan. DR sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan dalam menyusun strategi digital mereka. Tingkat DR yang ada di seluruh karyawan di perusahaan itu, itulah yang nanti akan menentukan arah strategi digital perusahaan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan memberhentikan karyawan mereka yang dianggap tidak memiliki kesiapan yang baik untuk bertransformasi model ke arah digital yang diinginkan oleh perusahaan. Saat kami memulai penelitian ini, penelitian tentang kesiapan digital tersebut, belum ada sebuah model yang memang ditujukan untuk mengukur kesiapan digital. Model-model yang ada saat itu terkait dengan adopsi teknologi secara umum, misalkan Technology Acceptance Model, lalu Unified Theory of Acceptance and Utilization of Technology, Personal Innovativeness for Information Technology, Technology Readiness, Mobile Readiness, dan Employee Readiness for e-business. Di dalam ilmu manajemen, model-model tersebut tidak bisa kita gunakan karena di dalamnya terdapat asumsi dan ontologi yang tidak sesuai dengan paradigma digital yang tadi saya sampaikan. Karena paradigma yang khas ini, pola pikir dan orientasi yang berbasis digital tentu akan berpengaruh terhadap item-item yang kita gunakan dalam model tersebut. Selain itu, kesiapan digital sebelumnya juga diukur dengan cara yang berbeda. Kebanyakan dilakukan di level negara yang direpresentasikan dengan tingkat penetrasi dan penggunaan internet di negara tersebut. Di tingkat organisasi, kesiapan digital dikaitkan dengan kesiapan dalam menjalankan e-business. Padahal transformasi digital itu lebih fundamental dari itu. Kondisi tersebut tidak memadai untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengadopsi paradigma dan pola pikir digital dalam berbagai bentuk aktivitas mereka. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah model baru untuk mengukur kesiapan digital. Kami melakukan kajian literatur hingga menghasilkan sebuah model awal tentang digital readiness, yang tentunya sudah disesuaikan dengan paradigma baru tentang transformasi digital. Kami melakukan pengujian melalui serangkaian penelitian di tingkat perusahaan dan industri. Penelitian pertama dilakukan di sebuah perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia. Pada penelitian tersebut, awalnya kami menduga bahwa digital readiness merupakan suatu konstruk yang terdiri dari digital culture dan attitude. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa keduanya tidak berada pada level yang sama. Ketika kita memindahkan digital culture sebagai antecedent dari digital attitudes, maka explain variance atau varian yang terjelaskan dari dependent variable yang hal ini adalah digital leadership itu menjadi naik. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa digital culture itu memang menjadi antecedent dari digital attitude. Lalu kami gali lagi
muncullah sebuah pemahaman baru bahwa digital attitude ternyata tersusun dari knowledge dan experience. Nah, terkait experience ini sangat menarik sekali saudara sekalian, karena experience ini menjadi dua hal, dua bentuk. Yang pertama kita kenal dengan experience yang pasif, dan yang kedua pengalaman yang aktif atau experience yang aktif. Bayangkan ketika kita hanya menggunakan teknologi digital, misalkan menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi big data, kita hanya sebagai user. Pengalaman itu disebut dengan pengalaman yang pasif. Tapi ada kalanya juga mungkin beberapa di antara kita memiliki pengalaman yang aktif sebagai developer teknologi digital di organisasi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa keduanya ini harus dipisahkan. Sehingga akhirnya kita mengenal dua dimensi, yaitu attitudinal readiness dan action readiness. Attitudinal readiness adalah sikap seseorang terhadap teknologi digital. Sikap. Kalau seorang punya sikap yang positif, itu bagus. Tapi itu nggak cukup. Karena kita butuh yang kedua, yaitu action readiness. Seberapa siap kita melakukan perubahan-perubahan dan menerima konsekuensi-konsekuensi dari transformasi digital yang ada di perusahaan tersebut. Lalu kami melakukan serangkaian penelitian untuk mengukur pengaruh dari keduanya terhadap kesiapan digital seorang individu. Kami melakukannya dalam berbagai konteks. Yang pertama, terhadap adopsi digital marketing di kalangan milenial. Kemudian perbedaan kapabilitas digital antara technopreneur dan ordinary entrepreneur. Yang satu menghasilkan teknologi berbasis digital, yang satu lagi tidak. Kemudian tingkat radicality dari inovasi produk dan layanan digital di beberapa startup. Kita melihat membandingkan antara readiness mereka dengan radicalness dari produk yang mereka hasilkan. Dan beberapa studi lainnya di industri dan kementerian. Dari situ kami menyimpulkan bahwa memang benar, ternyata action readiness itu lebih berpengaruh dibandingkan attitudinal readiness terhadap kesiapan digital seseorang. Hadirin yang berbahagia, penelitian yang telah kami lakukan selama ini telah menghasilkan sebuah terobosan penting dalam memahami konsep kesiapan digital. Kami menyampaikan pesan ini kepada masyarakat akademisi dan juga praktisi di industri bahwa action readiness harus menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di perusahaan. Hasil penelitian kami ini mulai dirujuk oleh banyak orang, dan model yang kami kembangkan juga sudah mulai diterapkan di berbagai konteks. Di level organisasi misalnya, kami telah menggunakannya untuk mengukur kesiapan digital di perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan kementerian. Di level industri, kami telah mengukur kesiapan digital di industri pendorong Making Indonesia 4.0. Jadi ada 7 organisasi industri yang memang difokuskan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju di era revolusi industri keempat. Selain itu, kami juga melakukan penelitian di 14 industri lainnya, dan kami bisa menghasilkan suatu temuan berupa digital vortex yang bisa kita lihat di sini, yang menggambarkan sebetulnya bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di setiap industri itu tingkat severity-nya seperti apa. Jadi ada industri-industri yang sangat dekat dengan pusat vortex, itu yang akan sangat terpengaruh, sementara ada juga industri-industri yang di luar vortex yang mungkin tidak perlu terlalu segera untuk menjalankan transformasi digital. Jadi, hadirin sekalian yang saya hormati, pengalaman kami ini telah membuktikan pentingnya action readiness dalam transformasi digital. Tentu hal ini menambah semangat kami untuk terus mendalami faktor-faktor penentu dari action readiness. Seperti yang kita lihat di layar, model terakhir yang kami kembangkan sekarang terdiri dari 4 faktor. Dan keempat faktor ini akan mempengaruhi action readiness dari seseorang. Yang pertama adalah digital literacy, kemudian digital efficacy, lalu digital propensity, dan digital innovativeness. Model inilah yang nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebagai bagian dari agenda riset kami di masa depan. Berbicara tentang agenda riset di masa depan, kami ingin menyampaikan bahwa upaya kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami sadar bahwa masyarakat menanti hasil penelitian ini karena kita harus mengetahui kunci keberhasilan dari transformasi digital. Oleh karena itu, kami akan terus melanjutkan penelitian ini ke tahap berikutnya agar bisa memberikan kontribusi terbaik dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Fokus utama kami ada 3. Yang pertama adalah pengujian model action readiness yang tadi telah saya sampaikan.
Yang kedua, meneliti hubungan antara action readiness dan beberapa kapabilitas inti dari transformasi digital, yakni kapabilitas dinamik atau dynamic capability, kapabilitas berjejaring atau network capability, dan kapabilitas digital itu sendiri atau digital capability. Dan yang terakhir, ini sangat menarik karena sangat kompleks tentunya, yaitu menggambarkan dan menganalisis dinamika ekosistem bisnis digital serta mempelajari bagaimana perusahaan mengkonfigurasikan sumber daya mereka untuk menciptakan daya saing yang tinggi di dalam ekosistem bisnis digital tersebut. Semoga upaya tersebut bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kontribusi yang kita harapkan. Terakhir, ucapan terima kasih. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ucapan terima kasih pertama kali saya haturkan kepada Rob saya, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan petunjuk kepada saya sehingga bisa memberikan orasi ilmiah pada hari ini. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya bagi kita semua dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan bagi kita semua yang ada di sini maupun yang hadir secara online. Amin. Allahumma amin. Kemudian terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada orang tua saya, almarhum Dr. Andes Alisa Manasution dan ibu saya Jauhara Lubis yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa berdiri di depan para hadirin sekalian pada hari ini. Saya harap ibu bisa menyaksikan orasi ilmiah saya pada hari ini meskipun dalam keadaan terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Semoga Allah meninggikan derajat mereka berdua di hadapannya. Juga kepada mertua saya, Bapak Murdiono dan Ibu Safri Sumarjo, yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini, namun Bapak mertua tidak bisa hadir karena sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau dan menyembuhkan penyakitnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Papa dan Mama selama ini, yang tanpa pernah putus mendoakan dan mendorong kami semua. Terima kasih juga kepada keluarga, istri saya yang tercinta, Katie Tribunani Otavia Astuti, I love you to the moon and back. Jadi kata orang itu micin itu sedap, tapi micin time itu lebih sedap ternyata. Dan juga anak-anak saya, Zaki Ilham Nasution, Aureluna Zakira Alessia Nasution, dan Irfan Muhammad Akbar Nasution yang terus memberikan dorongan modal kepada ayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan cinta di tengah keluarga kita. Amin. Terima kasih juga kepada keluarga besar kami di Denpasar, Sidoarjo, dan Jakarta. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses di pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak di bawah ini. Yang pertama adalah para promotor saya di University of Twente, the Netherlands, Profesor Stehwe dan Profesor De Bruin. Kemudian para guru, baik di tingkat dasar, menengah, maupun di tingkat pendidikan tinggi. Seperti misalkan pembimbing saya, Profesor Isa Setiasa Toha di Teknik Industri ITB, almarhum Profesor Iftikar, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri saat itu, dan juga Ibu Lucia Diawati, selaku Kepala Lab Posi TITB yang telah memberikan bimbingan selama saya menjadi mahasiswa di TITB. Kemudian para mentor spiritual, guru-guru yang telah membimbing saya untuk mendalami ilmu agama, seperti Ustadz Acep dan Ustadz Lukman. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmunya. Kemudian para pemberi rekomendasi, Profesor Yan Hidayat dari SBM ITB, Profesor Hairul Rijal dari FMIPA, Profesor Mindani Safila dari FTSL ITB, Profesor Tati dari SITH, Profesor Badri dari Unair, Profesor Anas dari IPB, Profesor Kiyoshi Kobayashi dari Kyoto University Japan, dan Profesor Wan dari UTM Malaysia dan Sulaiman Ar-Rajhi University Saudi Arabia. Kemudian kepada Ketua MUITB, Ibu Yeni Pandigoro MM beserta jajarannya, kepada Rektor ITB, Profesor Reini beserta jajarannya, kepada Ketua Senat Akademik ITB, Profesor Hermawan Dipoyono beserta jajarannya, Ketua Forum Guru Besar ITB,
Profesor Edi beserta jajarannya, pimpinan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dari waktu ke waktu, Profesor Kuntoro Mangkusubroto, dan juga teriring doa pada beliau supaya Allah segera mengangkat penyakitnya. Almarhum Profesor Surna Cahya Jadadinirat, Profesor Dermawan, Profesor Sudarso, Profesor Utomo, Profesor Yan sebagai pimpinan SBM ITB, Profesor Togar, Profesor Aurik yang saat ini masih di Timika, kemudian Pak Budi Permadi, almarhum Pak Arson, almarhumah Ibu Nur Hayati, Pak Gatot, Pak Dwi Larso, Pak Mursid, dan juga para PLT Dekan yang saat ini bertugas di SBM ITB, Profesor Jaka, Profesor Pulung, dan Profesor Chandra Anggraini. Lalu kolega dosen SBM, Profesor Dewanto, yang alhamdulillah tadi baca CV saya, Ibu Mustika, Pak Yos, Profesor Ratna, Pak Asep, teman-teman dari KKBSM, teman-teman dari Lantai 6, terima kasih semua atas dukungannya dan kehadirannya pada hari ini. Kemudian asisten peneliti yang telah banyak berjasa, ada Mbak Devi dan Mbak Elis di sini. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Lalu kolega dosen dan guru di ITB, Profesor Joko Santoso, Profesor Andi Isra Mahyudin, Profesor Suhono, Pak Ari Arman, dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu kolega riset di dalam dan luar negeri, mulai dari Unair, UGM, Unpad, IPB, Inha University, Sung Kyun Kwan University, North Carolina State University USA, dari Malaysia, University of Queensland Australia, dan Monash University Australia yang telah bekerjasama dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional. Lalu tenaga pendidikan SBM ITB, Bu Emma Permanasari sebagai Kabak, lalu rekan-rekan Kasubag, Bu Tita, Pak Mukti, Pak Wawan, dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak membantu dalam pengajuan kenaikan jabatan fungsional ke guru besar di SBM dan di ITB, seperti Minar, Mbak Sari, kemudian teman-teman lainnya juga sering saya ajak untuk berdiskusi. Lalu saya juga ucap terima kasih kepada mitra industri kami, Pak Priantono Rudito, PhD, Pak Mardi Sinaga, Pak Pumpida, Pak Hartian Widanto, Pak Redesmond Murnir, Pak Hasto, Pak Alugoro, Pak Munir Ali, dan sebagainya. Lalu para mahasiswa yang telah membantu pelaksanaan riset saya selama ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya akan bacakan kode kehormatan sebagai guru besar ITB sebagai berikut. Kode kehormatan dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 19 November 2022, Profesor Reza Azhari Nasution. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi saya untuk terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.